Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang persilangan monohibrid atau satu sifat tiga. Perlu Pak Andi tekankan kembali, untuk belajar ini kalian perlu membaca modul yang Pak Hadi berikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini Pak Hadi tidak akan menjelaskan satu persatu, seperti misalkan P1 itu apa, P2 itu apa, dan sebagainya. Sehingga kalian perlu membacanya terlebih dahulu agar paham. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan F2 dari kelinci berbulu. Ini maaf ya, salah ini. Ya. Tentukan F2 dari kelinci berbulu hitam, H besar, dan kelinci berbulu putih, H kecil. Pertama kita menuliskan P1 atau P itu induk pertama, yaitu kelinci berbulu hitam, yaitu dengan genotip H besar disilangkan atau dikawinkan dengan kelinci berbulu putih dengan genotip H kecil. Kemudian gamet atau kelaminnya, nah, kita lihat di sini. Lihat genotipnya. Jika kembar atau sama, cukup ditulis satu saja, yaitu hanya satu. Ini juga sama. Karena H kecil semua, cukup ditulis dengan H kecil. Oke. Kemudian F1 atau anak satu atau anak pertamanya, yaitu gabungan ini. Gabungan ini dengan ini, yaitu H besar dan H kecil atau kelinci berbulu hitam. Kenapa kok kita tahu hitam? Karena ini dikatakan hitam jika salah satu ada H besarnya. Jadi, diulangi kembali, dikatakan hitam jika salah satu ada H besarnya. Tidak perlu besar semua ya, cukup salah satu saja ada yang besar, maka disebut kelinci berbulu hitam. Karena hasilnya H besar, H kecil semua, maka anak dari keturunan pertamanya yaitu berbulu hitam semua atau semuanya 100%. Nah, kemudian karena pertanyaannya F2 atau anak kedua atau anak dari persilangan kedua, maka ini P2 ini adalah merupakan F1 disilangkan dengan sesama F1. Di P2 ini didapatkan dari persilangan F1 ini dengan F1 ini sama ya. Nah, P2 yaitu kelinci berbulu hitam disilangkan dengan kelinci berbulu hitam. Tapi ingat genotipnya ya, genotipnya H besar, H kecil ya, bukan H besar kembali. Kenapa? Karena ini H besar, H kecil itu merupakan F1 atau keturunan pertama. H besar, H kecil disilangkan dengan H besar, H kecil. Gamet. Nah, karena di sini beda H besar dan H kecil, maka ditulis semua H besar, H kecil, H besar, H kecil. Nah, nanti kita silangkan kiri ke kanan. Ini ke sini 1, sini ke sini 2, ini ke sini 3, sini ke sini 4. Itu menghasilkan H besar, H besar, H besar, H kecil. Nah, di sini meskipun awalnya H kecil, H
H besar, penulisannya tetap dimulai dari huruf yang besar terlebih dahulu, yaitu H besar, H kecil, dan terakhir H kecil, H kecil. Jadi F2-nya didapat H besar sebanyak 1, H besar H kecil sebanyak 2, dan H kecil sebanyak 1. Kemudian perbandingan genotip. Ingat, genotip itu gennya ya, yaitu simbolnya. Nah ini H besar, H kecil, H kecil, yaitu perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Atau kalau dipersenkan itu 25% banding 50% banding 25%. Kemudian perbandingan fenotip. Ingat, fenotip itu adalah sifat yang tampak atau sifat dari suatu makhluk hidup yang terlihat mata. Nah ini kelinci berbulu hitam. Nah, berbulu hitam itu kan berarti tampak oleh mata. Ini disebut fenotip. Oke, perbandingan fenotipnya kelinci berbulu hitam banding kelinci berbulu putih itu 3 banding 1. Loh Pak, kenapa kok bisa 3 banding 1? Padahal ini genotipnya 1 banding 2 banding 1. Ingat ya, tadi berbulu hitam itu jika salah satu ada H besarnya. Jadi cukup salah satu saja, tidak usah dua-duanya. Jadi minimal ada H besar 1, itu berarti berbulu hitam. Nah ini H besar dan H besar H kecil. Ini kan H besar jelas hitam. Nah ini ada 1 H besarnya, berarti ini termasuk hitam. Nah, perbandingannya 1 tambah 2 menjadi 3. Kemudian ini H kecil, karena tidak ada H besarnya, berarti warnanya putih. Nah, karena putih 1, maka 1. Jadi perbandingannya 3 banding 1 atau 75% banding 25%. Nah, selesai. Jadi dengan hukum persilangan ini kita dapat meramalkan keturunan suatu makhluk hidup. Seperti ini, jika kelinci berbulu hitam disilangkan dengan kelinci berbulu putih, pasti keturunan pertamanya semua berbulu hitam. Nah, setelah itu keturunan pertama dikawinkan dengan keturunan pertama menghasilkan keturunan kedua, itu pasti selalu hasilnya berbulu hitam dan berbulu putih itu pasti selalu 3 banding 1. Jelas ya? Sekian, terima kasih.